Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Waqala ta'ala lan yanalu lahu muhawala dima' wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Dalam Quran surah Al-Has, Allah Subhanahu wa taala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaanlah yang dapat mencapainya. Kemudian dalam riwayat hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da fathi walakin jihadun wa niyatun wa idas tunfiratu fangfiru. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah lagi setelah dibukanya kota Mekah, tapi yang ada adalah jihad, berjuang di jalan Allah dengan niat untuk selalu berbuat baik. Oleh karena itu, jika kalian dipanggil untuk berjuang, maka berangkatlah. Kemudian hadis yang lain menyatakan bahwa dari Anas radhiyallahu anhu, yang berkata, kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan Tabuk. Kemudian beliau menjelaskan, sesungguhnya masih ada beberapa kaum atau orang-orang yang kami tinggalkan di Madinah. Mereka senantiasa menyertai kita, baik sewaktu keluar masuk pendusunan maupun sewaktu menyeberangi lembah yang menghalangi mereka hanyalah sebuah uzur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Syakir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tubuh-tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tapi memandang kepada hati-hati kalian. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Quran surah Al-Baqarah tadi disampaikan bahwa Allah meminta kita ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam menjalankan setiap perintah-perintah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering menyampaikan bahwa kita diminta ikhlas dalam beribadah, diminta ikhlas pula dalam menjalani setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini diberikan tugas dan tanggung jawab yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Kita hidup cuma ada dua pilihan yang harus memang kita pilih. Pertama, sabar menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala disertai dengan niat yang ikhlas. Kemudian sabar juga dalam menjalankan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita dalam kehidupan ini memiliki perannya masing-masing, dan dalam peran kita masing-masing itu dimiliki juga ujiannya masing-masing. Setiap kita berbeda-beda ujiannya,
setiap kita manusia memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda pula, tapi satu tanggung jawab itu adalah bagaimana kita ikhlas menjalankan perintah dan kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jika kita ibaratkan dalam sebuah seni perwayangan, Bapak Ibu, maka dalangnya itu yang memegang peranan kunci untuk memerankan wayang adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai dalang. Kita ini sebagai wayangnya yang berhak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita kemampuan kita mengatur kehidupan kita tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini telah ditetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semua kita ini harus ikhlas menjalankan setiap kejadian yang telah Allah tetapkan kepada kita. Bersabar kita dalam setiap ujian. Kalimat ini memang gampang sekali untuk diucapkan, tapi sulit untuk direalisasikan. Kadang-kadang kita sering mengeluh. Kita saat diuji oleh Allah mengeluh, kenapa aku sering diuji? Kenapa saya ini sering diuji? Kenapa ujian saya begitu berat dengan orang lain tidak? Padahal saya sering sholat, saya sudah ngaji, saya sudah dengarkan pengajian di sana sini, saya sudah berzikir setiap waktu. Justru disitulah Allah ingin melihat bagaimana kita sebagai seorang hamba sabar apa tidak saat diuji oleh Allah. Disitulah kunci keimanan kita. Disitulah tanda kasih sayang Allah sedang memperhatikan hamba-hambanya. Mudah kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas dan sabar, yang selalu diberikan pemahaman agama yang baik dan benar, hingga kita menjalankan ujian ini tamat dengan nilai yang memuaskan. Kita berharap nilai itu apa? Mendapatkan ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang-orang di sekitar kita mohon maaf, mungkin kita lihat sholatnya biasa saja, bahkan tidak sholat, pengajian mungkin bahkan tidak pernah datang ke pengajian, ngaji Quran jarang, tapi kalau hidupnya enak-enak saja, belum tentu Bapak Ibu. Siapa tahu ini dalam istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap setiap ujian yang diberikan kepada kita memberikan kebaikan, pemahaman agama yang baik, menambahkan keimanan kepada kita untuk mendapatkan keyakinan bahwa ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan, setiap zikir yang kita ucapkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan itu kan kita capek-capek beribadah, kita capek-capek untuk mengerjakan amal saleh, tapi ternyata tertolak. Nauzubillah, subhanallah. Kenapa? Mungkin tidak ada pemahaman yang baik dalam setiap ibadah kita. Mungkin belum benar tata cara ibadah kita. Mungkin belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mudah-mudahan setiap amal kita ini mendapatkan ganjaran yang terbaik. Amalan besar itu belum tentu diterima loh. Bahkan mungkin amalan kecil-kecil kita lah, seperti zikir, berzikir kepada Allah itu yang justru menyelamatkan kita dari murkanya Allah. Karena kita setiap salat tuh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas seperti itu. Kita dan saya semuanya memiliki peran masing-masing, memiliki ujiannya masing-masing, memiliki tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa